Tuhan buat dengar kami dalam kehidupan kami saat ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami dan juga berkati guru kami sehingga bisa memberikan pembelajaran dengan baik. Kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampuni segala dosa kami agar kami nanti di hadapan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Bilang hadir jika hadir ya. Ya, Bu. Bu. Kapri, Hadir, Bu. Angel Sito, Hadir, Bu. Lucy Amelia, Hadir, Bu. Windy Tarigan, hadir Bu. Oke, baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu hidup dalam kesetiaan. Apa itu? Hidup dalam kesetiaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dapat menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan, memahami keberadaan Allah sebagai pembaharuan kehidupan manusia dan alam, dapat menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitasnya, dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas, dapat membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru, dapat menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Bisa kita baca di Alkitab kita yaitu tentang Yohanes 3 ayat 16. Tahu kan anak-anak? Tahu, Bu. Tahu. Tidak hafal, Bu. Baiklah, kita akan membacakan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, baiklah. Apa hidup dalam kesetiaan? Tidak melanggar perintah Tuhan, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Tidak mengkhianati Tuhannya, Bu. Ada lagi? Selalu berpengharapan pada Tuhan, Bu. Iya. Kita harus selalu menaati apa kata perintah Tuhan. Kata setia atau kesetiaan sangatlah erat berhubungan dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan menjadi kasih setia, di mana kita harus selalu melakukan kasih setia kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, mau itu teman, sahabat, orang tua. Kita tidak harus memandang orang tersebut, biarpun kita beda agama ataupun apa, selalu mengasihi sesama. Ya, Bu. Jika kita mengasihi sesama, Tuhan akan mengasihi kita. Jika kita mau setia dengan Tuhan, berarti Tuhan selalu Setia kita. Kita harus melakukan kebaikan dan kesetiaan kepada orang lain tanpa harus kita minta pamrih ataupun minta balasan dari orang lain. Kesetiaan dalam PL yaitu bersifat kokoh, tidak digoyahkan, tidak berubah-ubah, kebenaran dan tulus. Jadi dalam PL itu selalu itu bersifat itu tidak berubah-ubah. Kenapa dikatakan begitu? Karena setiap apa yang di kesetiaan kita tidak akan tergoyahkan apapun yang datang dari orang lain. Karena iman kita sudah bertumbuh dalam diri dan kita tidak akan bisa tergoyahkan akan hal-hal apapun. Karena Tuhan selalu ada di samping kita untuk menjaga yaitu kasih setia kita. Kesetiaan dalam PB dapat kita lihat yaitu dapat dipercaya, taat, orang percaya, mempercayai, pasti dan benar. Di mana kita selalu harus mengatakan kebenaran untuk kesetiaan kita dalam hidup kita. Biarpun orang itu berbuat jahat kepada kita, kita harus selalu mengasihi sesama kita. Iya, Bu. Iya, Bu. Contoh-contoh tokoh Alkitab setia dan tidak setia. Yang setia itu seperti Sadrak, Mesa, dan Abednego, di mana Sadrak, Mesa, dan Abednego itu diuji oleh Tuhan, di mana orang itu
menyembah dewa, tapi orang itu tidak mau menyembah dewa, melainkan orang itu menyembah Tuhan Allah. Biarpun apa masalah orang itu, dia mau dibakar, tapi tetap orang itu, Tuhan selamatkan kami. Kami mau memuji, memuliakan namamu, dan kami tidak mau menyembah dewa. Jadi, contoh Sadrak, Mesah, dan Abednego dapat kita terapkan dalam hidup kita. Dengan cara itu, kita bisa melakukan kebenaran yang baik di mata Tuhan. Dan jangan melakukan kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke. Yang tidak setia seperti Raja Saul. Tahu kan cerita Raja Saul? Tahu kian Bu, tapi udah Lupa, Bu. Lupa. Di mana? Ibu akan cerita sedikit. Raja Saul itu dia lebih mementingkan hartanya, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Karena itu Tuhan mengambil semua apa yang dia punya. Tapi dengan itu pun Raja Saul tidak mau bertobat ataupun berbuat baik. Yaitu contoh kedua yaitu Simon Petrus. Tahu kan apa itu cerita Simon Petrus? Tahu nggak anak-anak? Yang menyangkal Tuhan Yesus. Iya, yang menyangkal Tuhan Yesus, Bu. Tapi dengan dia menyangkal Tuhan Yesus, dia pun bertobat. Iya, Bu. Dia tahu dia punya kesalahan karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Contoh dalam Alkitab merupakan orang-orang yang setia kepada Tuhan, di mana ketika mereka disuruh atau diperintah untuk menyembah patung atau dewa, tetapi mereka tidak melakukan atau menyembah patung tersebut. Karena mereka lebih memilih untuk menyembah Yesus dan mereka tidak mau terpengaruh tentang kejahatan, melainkan mereka setia kepada Tuhan. Dengan kesetiaannya mereka dapat mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Dan kita tidak boleh menyentuhkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, melainkan kita harus setia dan taat apa perintah Tuhan. Baiklah, Ibu akan mengasih tugas yaitu dalam buku halaman 73 yaitu tentang kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Bisa kita Ibu akan memberi waktu 15 menit. Bisa kan anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baiklah Ibu. Persilakan untuk mengerjakannya. Dikerjakan sekarang, Bu. Iya. Iya, Bu. Baiklah, bagaimana anak-anak udah siap semua? Sudah, Bu. Oke, bisalah satu untuk mempresentasikan ke depan apa itu tentang kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Baiklah, di sini di halaman 73 yaitu tentang kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Saya mengambil contohnya misalnya kesetiaan dalam persahabatan. Misalnya saya mempunyai seorang sahabat. Nah, di situ ketika sahabat saya sedih, saya ada untuk dia di setiap saat mendengarkan segala keluh kesahnya dan setia menemani dia sampai dia tidak lagi merasa sedih dan kesepian, Bu. Oke, baiklah, silakan dulu Angel Sitong. Benar apa kata Angel Sitong, yaitu kita biarpun apapun kendala sahabat kita akan selalu ada setiap saat, maupun susah, duka, senang, kita akan selalu ada untuk sahabat kita. Kesimpulan dalam pembelajaran ini yaitu kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seorang dengan yang lain, dengan keluarga, orang tua, ataupun dengan Tuhan. Kesetiaan dapat dilihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihi, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak lain, terutama kepada Tuhan. Ya, Bu. Oke, tugas kita untuk di rumah bisa dicatat ya. Ya, Bu. Anak. Ya, Bu. Yaitu tentang kesetiaan dalam lingkungan masyarakat dan dalam gereja. Contoh kesetiaan dalam masyarakat gereja, Bu. Iya. Cuma itu, Bu. Cuma itu aja, cuma satu. Minggu depan dikumpul sebelum pembelajaran dimulai. Oke? Oke, Bu. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita,
Lucy Oh iya, untuk Bu. membawa doa. Silakan Lucy. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu yang bisa kami rasakan hingga hari ini. Bapak, pembelajaran kami hari ini telah selesai. Biarlah Bapak apa yang kami dapatkan bisa kami lakukan. Berkati juga guru-guru kami Bapak yang menjelaskannya. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. 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 Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk minggu depan kita akan ketemu lagi. Selamat siang.